Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9. Pada kesempatan kali ini kami ingin memberikan presentasi mengenai auditing sektor publik. Sebelumnya saya perkenalkan, anggota kelompok kami ialah Nadia Prananda, Nastiar Saputra Rangkuti, dan Tamara Munjihatul Tazkiyah. Baiklah, kita masuk ke materi presentasi kami pada kesempatan kali ini. Auditing menurut Mulyadi pada tahun 2008, ia menyatakan bahwa pemeriksaan auditing adalah suatu proses sistematik untuk memperoleh, mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi dengan tujuan untuk menetapkan tingkatan kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta menyampaikan hasil-hasil kepada pemakaian yang berkepentingan. Kita masuk ke slide selanjutnya. Jenis-jenis audit. Jenis audit ada 3, yaitu audit operasional, audit ketaatan, dan audit laporan keuangan. Audit operasional mengevaluasi efisiensi dan efektivitas setiap bagian dari prosedur dan metode operasi organisasi. Pada akhir audit operasional, manajemen biasanya mengharapkan sasaran-sasaran untuk memperbaiki operasi. Audit ketaatan dilaksanakan untuk menentukan apakah pihak yang diaudit telah mengikuti prosedur, aturan, atau ketentuan tertentu yang ditetapkan oleh otoritas yang lebih tinggi. Kemudian, audit laporan keuangan dilaksanakan untuk menentukan apakah laporan keuangan atau informasi yang diverifikasi yang dinyatakan sesuai dengan kriteria tertentu. Biasanya, kriteria yang berlaku adalah prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku secara umum. Sekarang ini kita membahas mengenai auditor. Teman-teman sekalian, tahu gak sih apa itu auditor? Auditor ialah salah satu profesi dalam bidang akuntansi yang memiliki kualifikasi tertentu dalam melakukan audit serta menilai kewajaran atas laporan keuangan perusahaan atau organisasi. Adapun jenis-jenis auditor yang akan kami bahas di sini ialah 1. Kantor akuntan publik. Kantor akuntan publik itu bertanggung jawab untuk mengaudit laporan keuangan historis yang dipublikasikan oleh semua perusahaan terbuka, kebanyakan perusahaan lain yang cukup besar, dan banyak perusahaan serta organisasi non-komersial yang lebih kecil. Kemudian ada auditor internal pemerintahan. Auditor internal pemerintahan ialah auditor yang bekerja untuk Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan yang guna melayani pemerintah. Kemudian yang ketiga ialah auditor Badan Pemeriksa Keuangan. Auditor Badan Pemeriksa Keuangan adalah auditor yang bekerja untuk Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK Republik Indonesia. Badan ini didirikan berdasarkan Konstitusi Indonesia yang dipimpin oleh seorang kepala. BPK juga melaporkan dan bertanggung jawab sepenuhnya kepada DPR. Kemudian auditor pajak dan auditor pajak. Direktorat Jenderal atau Ditjen Pajak bertanggung jawab untuk memberlakukan peraturan pajak. Salah satu tanggung jawab utama Ditjen Pajak adalah mengaudit SPT wajib pajak untuk menentukan apakah itu sudah mematuhi peraturan pajak yang berlaku. Kemudian auditor internal. Auditor internal dipekerjakan oleh perusahaan untuk melakukan audit bagi manajemen. Sama seperti BPK mengaudit DPR, tanggung jawab audit internal sangat beragam tergantung pada yang mempekerjakan mereka.
Setelah kita mengetahui apa yang dimaksud dengan auditing dan auditor, selanjutnya kita masuk kepada materi auditing sektor publik yang dimulai daripada pengertian auditing sektor publik. Auditing sektor publik adalah audit yang dilakukan terhadap pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, serta BUMN dan BUMD lainnya yang seluruh sumber pembiayaannya berasal dari pajak masyarakat. Audit sektor publik ini dilakukan untuk memeriksa kebenaran pelaporan yang dibuat dengan kondisi real yang terjadi apakah instansi pemerintah telah melaksanakan tugasnya secara bertanggung jawab dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Audit sektor publik di Indonesia dikenal sebagai audit keuangan negara. Audit keuangan negara ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan, pengelolaan, dan tanggung jawab keuangan negara. Secara umum, sektor publik dapat dibagi menjadi 4 kelompok. Dua kelompok pertama adalah pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kelompok ketiga timbul dari kedua kelompok tersebut, yaitu institusi-institusi kelompok yang memiliki kaitan yang bervariasi dan rumit dengan pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Contohnya layanan kesehatan. Kelompok keempat adalah entitas bisnis yang memiliki kaitan dengan pemerintah melalui kepemilikan atau regulasi kuasi organisasi, tetapi dapat didanai oleh permodalan swasta seperti BUMN ataupun BUMD tertentu. Dengan demikian, sektor publik terdiri dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, fasilitas publik yang bertanggung jawab kepada parlemen, badan publik lainnya yang dananya sebagian besar berasal dari pajak, diatur, dimiliki, dan diawasi oleh pemerintah lokal atau daerah, dan lembaga pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Setelah itu, kita masuk kepada perbedaan daripada akuntansi sektor publik dan akuntansi sektor swasta. Pada materi sebelumnya kita sudah mempelajari tentang perbedaan sektor publik dan sektor swasta. Berikut terdapat perbedaan dan persamaan antara akuntansi sektor publik dengan akuntansi sektor swasta. Berikut adalah perbedaan daripada akuntansi sektor publik dan akuntansi sektor swasta, dimulai dengan tujuan. Sektor publik memiliki tujuan untuk tidak mencari keuntungan, sementara sektor swasta bertujuan untuk mencari keuntungan. Kemudian sektor publik sumber biayanya itu dari pajak, retribusi, subsidi, dan utang. Sementara sektor swasta sumber pembiayaannya berasal dari modal sendiri, laba ditahan, utang, dan penerbitan saham. Kemudian dari segi pertanggungjawaban, sektor publik bertanggung jawab kepada masyarakat dan parlemen seperti DPR atau DPRD, sementara sektor swasta hanya bertanggung jawab kepada pemegang saham, stakeholder, dan kreditur. Kemudian sektor publik memiliki struktur organisasi birokratis, hierarkis, dan kaku. Sementara sektor swasta bentuk organisasinya lebih fleksibel, fungsional, piramid, dan datar. Sektor publik memiliki karakteristik anggaran yang terbuka secara umum, sementara sektor swasta tertutup untuk publik. Kemudian sistem akuntansi sektor publik yaitu kas atau modifikasi kas dan akrual, sementara sektor swasta sistem akuntansinya adalah berbasis akrual. Laporan keuangan sektor publik yaitu dimulai dari neraca, aliran kas, dan laporan realisasi anggaran, catatan atas laporan keuangan yang berbasis pada kas, sementara sektor swasta berbasis pada akrual, maka laporan keuangannya adalah neraca, aliran kas, laporan rugi laba, dan laporan perubahan modal. Sektor akuntansi sektor publik memiliki standar akuntansi sesuai dengan pemerintah, pernyataan standar akuntansi pemerintah, sementara sektor swasta memiliki pernyataan standar akuntansi keuangan. Sektor publik memiliki auditor sektor publik, sementara sektor swasta yaitu kantor akuntan publik. Dan yang terakhir adalah standar audit yang dimiliki oleh sektor publik, yaitu standar pemeriksaan akuntan sektor publik, sementara
standar audit yang dimiliki oleh sektor swasta, yaitu standar pemeriksaan akuntan publik. Dan berikut adalah persamaan daripada sektor publik dan sektor swasta. Yang pertama itu adalah sama-sama merupakan bagian integral dari sistem ekonomi suatu negara. Kemudian mempunyai masalah kelangkaan sumber daya dan terkait dengan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang disyaratkan. Dan keduanya menghasilkan produk yang sama dan membutuhkan informasi yang relevan dan andal untuk melaksanakan fungsi manajemen. Setelah kita mempelajari apa tadi perbedaan akuntansi sektor publik dengan akuntansi sektor swasta, maka selanjutnya adalah kita membahas pada perbedaan audit sektor publik dan dengan audit sektor swasta. Jadi perbedaan antara audit sektor publik dan swasta itu terletak pada pertimbangan kebijakan politik. Audit pada sektor swasta lebih ditentukan oleh interaksi antara pemilik perusahaan dan manajemen perusahaan yang banyak ditentukan oleh kontrak-kontrak yang terjadi di antara mereka. Sebaliknya, pada sektor publik, interaksi antara pemilik dalam hal ini, masyarakat yang diwakili oleh legislatif dengan manajemen sektor publik atau pemerintah diatur dengan jelas pada berbagai peraturan perundang-undangan. Selanjutnya adalah kita akan membahas hubungan akuntansi dan auditing pada sektor publik. Standar keuangan negara atau standar pemeriksaan keuangan negara atau SPKN menyatakan bahwa akuntabilitas adalah kata kunci yang memunculkan kebutuhan akan akuntansi dan auditing. Hubungan antara akuntansi dan auditing merupakan suatu hubungan yang tertutup. Auditor selalu menggunakan data-data akuntansi dalam melaksanakan kerja auditing. Materi yang selanjutnya adalah jenis-jenis daripada auditing sektor publik. Jenis-jenis audit sektor publik dibagi menjadi 3 kategori utama berdasarkan tujuannya. Yang pertama itu adalah audit keuangan. Audit atas laporan keuangan ini bertujuan untuk memberikan keyakinan apakah laporan keuangan dari entitas yang diaudit telah menyajikan secara wajar tentang proporsi keuangan, hasil operasi atau usaha, dan haruskah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku secara umum. Jenis audit sektor publik yang kedua adalah audit kinerja ataupun audit operasional, yaitu merupakan pemeriksaan secara objektif dan sistematik terhadap berbagai macam bukti untuk dapat meningkatkan tingkat akuntabilitas pemerintah dan memudahkan pengambilan keputusan oleh pihak yang bertanggung jawab untuk mengawasi tindak koreksi. Kinerja audit mencakup audit tentang ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Audit ekonomi dan efisiensi yaitu menentukan apakah entitas dapat memperoleh, melindungi, dan menggunakan sumber dayanya secara hemat dan efisien, mengidentifikasi penyebab ketidakhematan dan ketidakefisienan, serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait kehematan dan efisiensi. Lalu, efektivitas audit yaitu meliputi penentuan tingkat pencapaian hasil program yang diinginkan, efektivitas kegiatan entitas pelaksanaan program, kegiatan atau fungsi instansi, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Lalu yang jenis audit yang ketiga yaitu audit untuk tujuan tertentu. Audit ini melakukan pengecekan dan validasi terkait hal-hal di luar dimensi keuangan dan kinerja. Bentuk audit ini variatif. Audit dengan tujuan tertentu adalah pemeriksaan khusus di luar audit keuangan dan kinerja, mencakup hal-hal terkait keuangan yang bersifat investigatif dan audit ketaatan tertentu. Audit ini melakukan pengecekan dan validasi di luar dimensi keuangan dan kinerja. Contohnya termasuk audit ketaatan, audit investigatif, dan audit atas tindak kecurangan. Oke, selanjutnya masuk kepada fungsi dari audit pada sektor publik. Secara umum, audit sektor publik memiliki fungsi yang lebih luas, terutama dalam kaitannya dengan tugas dan kewajiban untuk melaporkan adanya indikasi kecurangan dan korupsi.
auditor tidak dapat melaksanakan seluruh tugasnya hanya dengan menggunakan satu jenis pekerjaan saja. Lebih lanjut, pekerjaan auditor terdiri dari subseksi yang berbeda dan memiliki tujuan masing-masing. Tingkat pertama dari proses audit secara keseluruhan adalah penugasan audit. Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, pemeriksaan ini berfungsi untuk mendukung keberhasilan upaya pengelolaan keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan. Materi yang selanjutnya mengenai proses audit sektor publik. Secara keseluruhan, audit mempunyai tujuan untuk menyediakan informasi kepada para pengambil keputusan atau pengguna laporan keuangan dengan keyakinan yang memadai apakah laporan tersebut dapat diandalkan, pengendalian internal efektif, dan sesuai dengan undang-undang atau peraturan yang berlaku. Maka, untuk mencapai tujuan ini, proses audit sektor publik terbagi menjadi 4 tahap, yaitu yang pertama, merencanakan audit untuk memperoleh efisiensi informasi yang relevan dengan cara yang paling efisiensi. Tahap perencanaan adalah bagian penting dari proses audit yang bertujuan untuk mengidentifikasi area yang signifikan dan merancang prosedur audit yang efisien. Lalu, proses yang kedua yaitu mengevaluasi efektivitas pengendalian internal audit. Dalam tahap ini, auditor mengidentifikasi, memahami, dan menguji efektivitas pengendalian internal yang relevan. Jika pengendalian internal terbukti efektif, lingkup pengujian substantif dapat dikurangi. Tahapan ini mencakup petunjuk untuk menilai besarnya risiko pengendalian, memilih pengujian pengendalian tepat, dan menentukan efektivitas pengendalian sistem informasi. Proses yang ketiga adalah menguji asersi yang berkaitan dengan laporan keuangan dan menguji ketaatan pada undang-undang atau peraturan yang mengikat. Tahap ini memberikan petunjuk untuk merancang dan melaksanakan pengujian substansi, pengujian ketaatan dan pengujian pengendalian, merancang dan mengevaluasi sampel audit, dan menghubungkan risiko dan materialitas dengan sifat, waktu, dan luas pengujian substansi. Lalu proses yang terakhir adalah melaporkan hasil audit. Tahap pelaporan adalah tahap akhir dari proses audit di mana informasi mengenai auditan diterbitkan berdasarkan hasil prosedur audit yang telah dilaksanakan. Laporan audit mencakup tentang laporan keuangan beserta informasi tambahan, pengendalian internal, ketaatan terhadap undang-undang dan peraturan yang berlaku. Tujuan dari tahap ini adalah memberikan petunjuk untuk membuat pendapat, kesimpulan tentang pengendalian internal, dan melaporkan temuan audit. Berikut ini kami paparkan gambar dari proses atau tahapan audit yang akan dilakukan oleh auditor. Yang pertama yaitu tahap perencanaan. Perencanaan ini bagian penting dari proses audit yang bertujuan untuk mengidentifikasi area yang signifikan dan merancang prosedur audit yang efisien. Yang kedua, pengendalian internal. Nah, dalam tahap ini, auditor mengidentifikasi, memahami, dan juga menguji efektivitas pengendalian internal yang sangat relevan. Jika pengendalian internal ini terbukti efektif, lingkup pengujian substansif dapat dikurangi. Selanjutnya, tahap pengujian. Nah, di tahap ini ada beberapa petunjuk yang akan dilakukan oleh auditor. Yang pertama, merancang dan melaksanakan pengujian substansif, pengujian ketaatan, dan juga pengujian pengendalian. Yang kedua, merancang dan mengevaluasi sampel audit. Yang ketiga, menghubungkan risiko dan materialitas dengan sifat, waktu, dan juga luas pengujian substansif. Dan yang keempat, auditor akan merancang pengujian multi tujuan yang menggunakan sampel umum untuk menguji pengendalian yang berbeda dan transaksi yang spesifik. Dan yang terakhir, tahap pelaporan. Tahap pelaporan ini tahap akhir dari proses audit, di mana informasi mengenai auditan diterbitkan berdasarkan hasil prosedur audit yang telah dilaksanakan. Nah, laporan audit ini mencakup informasi. Yang pertama itu laporan keuangan beserta informasi tambahannya. Yang kedua, pengendalian internal, dan yang ketiga, ketaatan terhadap undang-undang atau peraturan yang berlaku. Nah, dari empat tahap ini, tujuannya itu untuk memberikan petunjuk
membuat pendapat, kesimpulan tentang penilaian internal, dan juga melaporkan temuan audit. Selanjutnya, standar audit sektor publik. Audit sektor publik yang kita ketahui adalah bagian penting dalam menjaga akuntabilitas, transparansi, dan juga efektivitas dalam penggunaan anggaran publik. Dengan integritas yang sangat tinggi, pemerintah dan lembaga publik di seluruh dunia sangat memerlukan standar audit yang jelas dan sesuai. Pada tahun 2025 kemarin, sejumlah standar audit terbaru telah diterapkan untuk mendukung proses audit sektor publik yang lebih transparan dan akuntabel. Yang pertama ini kami jelaskan mengenai Global Internal Audit Standards atau GEAS, yaitu pada Januari 2025. GEAS ini mulai berlaku dan memberikan pedoman yang lebih ketat untuk auditor internal. GEAS ini terdiri dari 5 domain utama yang meliputi manajemen risiko, yaitu fokus pada identifikasi dan mitigasi risiko dalam organisasi publik. Yang kedua, governance, yaitu auditor memastikan bahwa prinsip-prinsip tata kelola yang baik diterapkan dalam seluruh kegiatan publik. Yang ketiga, pengawasan keuangan dan pengelolaan sumber daya. Nah, ini tuh meningkatkan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran publik. Yang keempat, pengawasan operasional. Dengan hal ini, auditor mengoptimalkan efisiensi operasional sektor publik. Dan yang terakhir yaitu kepatuhan. Auditor harus memastikan bahwa semua kegiatan sektor publik mematuhi peraturan dan hukum yang berlaku. Dalam standar ini, menekankan pentingnya independensi auditor, serta keterlibatan manajemen dalam proses audit untuk memastikan efektivitas dan akuntabilitas organisasi publik. Yang kedua itu Standar Akuntansi Keuangan Indonesia atau kita biasa sebut SAK. Standar Akuntansi Keuangan Indonesia ini pedoman yang digunakan oleh entitas publik untuk menyusun laporan keuangan yang transparan dan akuntabel. Pada tanggal 1 Januari 2025, SAK ini mengalami pembaruan signifikan yang mencakup penyesuaian dengan International Financial Reporting Standards atau IFRS yang memastikan bahwa laporan keuangan Indonesia setara dengan standar internasional. Nah, dalam konteks sektor publik, pembaruan SAK ini lebih memfokuskan pada penyusunan laporan keuangan yang memberikan gambaran yang lebih jujur mengenai posisi keuangan pemerintah dan lembaga publik. Pembaruan ini juga memperkenalkan beberapa prinsip baru, yaitu yang pertama, pengungkapan secara transparan mengenai anggaran yang digunakan. Yang kedua, evaluasi lebih mendalam terhadap aset dan kewajiban publik, terutama dalam hal aset tidak berwujud. Dan yang ketiga itu penyusunan laporan yang lebih rinci mengenai perubahan dalam ekuitas dan penerimaan publik. Pembaruan ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara, serta memastikan bahwa anggaran yang digunakan dapat dipertanggungjawabkan dengan jelas kepada masyarakat. Nah, yang ketiga ini surat perikatan audit. Surat perikatan audit ini atau biasa disebut SPA, yaitu dokumen penting yang menggambarkan ruang lingkup dan tanggung jawab antara auditor dan pihak yang diaudit. Pihak yang diaudit itu baik itu lembaga pemerintahan, BUMN, atau juga entitas publik lainnya. Nah, dokumen ini tuh berfungsi untuk memastikan bahwa kedua belah pihak memiliki pemahaman yang jelas tentang apa yang akan diaudit dan bagaimana proses itu akan dilakukan. SPA ini juga menjelaskan tujuan audit yang jelas, seperti apakah untuk mengevaluasi keuangan, kinerja, atau kepatuhan terhadap regulasi. Yang kedua, ruang lingkup audit, yaitu mencakup area dan unit yang akan diaudit. Yang ketiga, tanggung jawab masing-masing pihak, yaitu termasuk sumber daya yang diperlukan dan pengaturan untuk pelaksanaan audit. Dan yang keempat, risiko yang terlibat, seperti potensi kendala yang bisa muncul selama proses audit dan cara mitigasinya. Penerapan SPA ini diharapkan dapat meningkatkan keterbukaan dan kolaborasi antara auditor dan entitas yang akan diaudit, serta mengurangi potensi konflik atau kesalahpahaman yang lainnya. Standar auditing meliputi kualitas profesional auditor, pertimbangan pelaksanaan audit, dan juga pelaporannya. Nah, di sini kami paparkan standar auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI. Yang pertama, standar umum. Standar umum ini ada 3 cakupan. Yang pertama itu, audit harus dilaksanakan oleh auditor yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup. Yang kedua, auditor harus mempertahankan independensi dalam sikap mental. Dan yang ketiga itu, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya secara cermat dan seksama. Selanjutnya, standar pekerjaan lapangan. Standar pekerjaan lapangan ini mencakup 3 hal juga. Yang pertama, pekerjaan harus direncanakan dengan baik dan jika digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya. Yang kedua, pemahaman memadai atas pengendalian intern harus diperoleh. Dan yang ketiga itu, bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh sebagai dasar memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan. Selanjutnya, standar pelaporan. Standar pelaporan ini juga tercakup
oleh 3 hal. Yang pertama, laporan auditor harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Yang kedua, laporan auditor harus menunjukkan atau menyatakan ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi. Dan yang ketiga, pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai. Dengan sistem audit yang baik, pemerintah dapat memastikan bahwa dana publik digunakan secara efektif dan sesuai dengan kepentingan masyarakat, sehingga tercipta tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan juga bertanggung jawab. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada pemirsa yang telah menyediakan waktunya dan telah meluangkan waktunya untuk mendengarkan hasil diskusi kelompok kami. Mungkin ada beberapa kesalahan dari apa yang telah kami ucapkan, maka kami mohon maaf. Mungkin sekianlah dari hasil presentasi kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.